Jika kita sering menelusuri data-data internet yang berhubungan dengan sejarah peradaban manusia, kita seringkali menemukan batu-batuan bulat, seperti bola dengan ukuran yang sangat besar. Seperti yang banyak ditemukan di Costa Rica. Banyak sejarawan yang masih bertanya-tanya, sebetulnya itu batu apa? Dengan cara apa dibuatnya? Kok bisa bulat sempurna? Karakteristik batu-batu bulat yang ditemukan di Costa Rica tersebut tentu saja sangat berbeda dengan batu-batu buatan bulat masa kini yang banyak dipasang sepanjang trotoar Jalan Asia Afrika Bandung, di Semarang, Pangkal Pinang, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Batu bulat raksasa tersebut ternyata mengandung logam. Dengan kata lain, merupakan paduan logam dan batuan. Seorang budayawan Indonesia, almarhum Kang Diki Zainal Arifin, mengatakan bahwa batuan bulat di Costa Rica tersebut adalah cangkang dorpal. Istilah dorpal memang belum pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Kami menemukan istilah dorpal dari diskusi-diskusi peradaban Nusantara di kalangan komunitas kita. Meskipun demikian, bukti-bukti keberadaan dorpal terdeteksi dengan alat-alat geolistrik yang digunakan oleh para ahli geologi yang terlibat dalam penelitian Gunung Padang. Para ilmuwan yang melihat dorpal menyebutnya dengan istilah dorpal. Dorpal sendiri banyak ditemukan di berbagai negara. Hanya saja, apa istilah yang mereka berikan tidak pernah terekspos dalam literatur. Dorpal merupakan sebuah relay ancient teknologi, buatan nenek moyang bangsa Indonesia ribuan tahun yang lalu. Prinsip kerja dorpal adalah memancarkan gelombang yang dinamakan gelombang Erselna, yang berfungsi untuk memadatkan atau merapatkan molekular tanah. Gelombang Erselna ini belum dikenal dalam spektrum gelombang yang dikenal oleh warga bumi saat ini. Dorpal berisi nanoteknologi dan rata-rata berbentuk bulat sempurna, supaya memancarkan gelombang Erselna ke segala arah dan mampu mendeteksi apapun yang terjadi di permukaan planet, serta membuat antisipasi yang dibutuhkan oleh planet tersebut. Dorpal dibuat oleh bangsa Lemurian 40% pasca meledaknya Gunung Sunda. Gunung Sunda sendiri terletak di daerah Bandung sekarang. Untuk pembahasan lebih detailnya akan kita bahas di video lainnya. Oke, kembali ke pembahasan. Setiap pemancar pasti ada dorpal sebagai akselerator untuk merelay atau memancarkan sinyal. Dorpal ini juga berfungsi menahan gempa, juga meredam ledakan gunung-gunung berapi agar tidak terlalu besar, atau meminimalisir daya kekuatan dari gempa tersebut. Prinsip kerja dorpal adalah dengan cara melawan gelombang dengan gelombang. Contohnya, jika terjadi gempa bumi, maka gelombang Erselna pada dorpal akan memberikan reaksi secara otomatis untuk melawan gelombang gempa tersebut dengan cara memadatkan molekular tanah, sehingga radius yang melewati gelombang Erselna tersebut menjadi mental kembali. Molekular dorpal dibuat satu baris dan searah, sehingga bisa menimbulkan gelombang magnetik sangat tinggi apabila terkena stimulus dari gelombang lain. Contohnya adalah radar yang mengeluarkan atau menembakkan semacam gelombang, yang mana gelombang tersebut akan direspon oleh dorpal yang terbaca oleh sistem teknologinya sebagai serangan, maka akan terjadi counter attack yang menyebabkan semua mekanisme pesawat jadi mati kecuali pesawat tanpa radar. Untuk pesawat yang memakai radar di atas 8.000 kaki masih tetap aman, tetapi di sekitar 6.000 kaki dan jika terperangkap jalur dorpal, maka akan terjadi serangan. Di bawah jalur itu juga aman. Inilah yang terjadi terhadap beberapa kasus kecelakaan pesawat terbang
seperti yang terjadi di Gunung Salak beberapa waktu tahun yang lalu. Kejadian jatuhnya pesawat terbang yang sering terjadi di Gunung Salak dikarenakan adanya anomali magnetik. Hal itu bisa terjadi apabila jarak dan ketinggian pesawat berada dalam radius pengaruh dari anomali magnetik tersebut. Para pakar tidak pernah tertarik menyelidiki jatuhnya pesawat terbang di wilayah tersebut dari tahun ke tahun dan menganggap hal itu adalah fenomena mistis. Anomali magnetik tersebut mempengaruhi sistem pelontar radar, sehingga menjadi distorsi, kadang menjadi mati. Bahkan tidak menutup kemungkinan pesawat yang masuk dalam radius anomali tersebut kesulitan keluar, yang akhirnya menabrak tebing. Korbannya sudah banyak, tetapi tidak pernah diselidiki. Dorpal dibuat melalui sebuah teknologi bernama teknologi elemen patera, yaitu sebuah teknologi untuk mencampurkan unsur logam kreman dengan unsur batuan agar tidak menjadi karat dan rusak oleh korosi. Casing Dorpal tersebut diproduksi di daerah Costa Rica oleh bangsa Inca pada waktu itu. Sedangkan mesin nanoteknologinya diimplankan di Nusantara, dan hasilnya dipasang seluruh dunia di setiap gunung-gunung yang besar sebagai relay dan pasak atau penyimbang arus rumah atau planet bumi yang sebetulnya sangat mudah sakit-sakitan. Nah, batuan bulat yang ditemukan di Costa Rica masih berupa jangka karena belum diimplannya nanoteknologi. Mini Dorpal yang ditemukan di Gunung Padang sayang sudah tidak berfungsi. Seharusnya bagian tengah bisa berputar. Dorpal rata-rata terdapat di gunung yang besar, dan tidak hanya terdapat di gunung yang aktif dan tidak aktif, namun efek Dorpal juga ada di laut. Bahkan Dorpal di segitiga Bermuda sangat kuat karena mampu membentuk wormhole. Di 4 piramida bawah laut juga terdapat Dorpal, yaitu di piramida tempat Argitirema, Labinara, Tribadar, dan Ringgamana. Berkat adanya dorpal-dorpal yang sudah terpasang di tempatnya, letusan gunung berapi pada masa sekarang tidak lagi sedahsyat letusan Gunung Tambora atau gunung-gunung yang letusannya besar. Gunung yang letusannya sangat dahsyat di masa dahulu terjadi karena bangsa Lemurian saat itu belum memasang dorpal. Contohnya letusan Gunung Sunda. Dorpal yang masih aktif masih banyak sekali terkubur di Nusantara. Namun banyak pula dorpal yang digali untuk diambil inti teknologinya sebagai sumber energi besar dan aman. Selain itu juga mahal. Dorpal yang ada di Nusantara tidak semuanya berbentuk bulat. Ada yang berbentuk kura-kura dan lonjong. Selain fungsi-fungsi yang dijelaskan tadi, gelombang yang dipancarkan dorpal dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi kemampuan energi di tubuh manusia. Saat energi di tubuh manusia berakselerasi, maka kemampuan-kemampuan fisik, psikis, dan spiritual pun akan meningkat. Peningkatan kemampuan tersebut mewajibkan adanya sinkronisasi antara metode latihan yang tepat dengan frekuensi dari gelombang yang dipancarkan oleh dorpal. Karena masing-masing dorpal memiliki kekhasan tersendiri saat memancarkan frekuensinya. Kekhasan tersebut terkait fitur fasilitas di elemen tubuh manusia yang akan diakselerasi dan ditingkatkan kemampuannya. Ada yang khusus terkait pengobatan, olah kanuragan, insting, spiritual, kemampuan metafisika, dan sebagainya. Biasanya, orang yang belum tahu, masyarakat sekitar penemu dorpal sudah bisa merasakan energinya bagi yang kepekanya tajam, dan biasanya menyebutnya sebagai karumah leluhur, bola energi, tempat wingit, tempat keramat, tempat mistis, dan lain-lain.
Tapi sebetulnya itu adalah suatu teknologi, dan karena berbentuk bulat, pancaran energinya memancar, ibaratnya seperti silonya matahari ke segala arah. Secara sudut pandang kami, Dorval adalah ancient tech yang dikembangkan sejak peradaban Lemurian. Alat ini diinstal di banyak tempat di Arduma atau bumi. Di Nusantara, isi Dorval banyak dicuri oleh kaum penjajah seperti Jepang dan Belanda, karena mereka mengetahui keberadaan Dorval tersebut dari manuskrip-manuskrip yang mereka pelajari dari Nusantara. Itulah sebabnya di beberapa tempat di Nusantara terdapat cangkang-cangkang Dorval yang sudah diambil teknologinya. Jika Anda pernah berkunjung ke gua Jepang dan gua Belanda, gua-gua tersebut digali mereka yang sedang berburu ancient teknologi. Jadi bukan gua tempat persembunyian di zaman perang. Nah, jika Anda yang pernah melihat atau berkunjung ke tempat yang ada Dorvalnya, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Dan sebaiknya jangan diambil atau merusak Dorval tersebut. Cukup dimanfaatkan energinya saja untuk meningkatkan kemampuan kita.